Perintah Tuhan tentang tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di negeri Sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi Sungai Yordan ke tanah Kanaan, kamu harus menghalau semua penduduk negeri itu dari hadapanmu dan menghancurkan segala batu terukir milik mereka. Kamu harus juga menghancurkan segala batu tuangan mereka dan memusnahkan semua tempat pemujaan mereka. Kamu harus menduduki negeri itu yang tinggal di sana, sebab kepada mula perintah negeri itu untuk diduduki. Haruslah kamu membagi negeri itu dengan membuang bundi menurut kamu keluargamu. Kepada yang besar semuanya harus kamu memberikan diri pusaka yang besar, dan kepada yang kecil haruslah kamu memberikan diri pusaka yang kecil. Apa yang ditunjukkan oleh undi baginya, itulah bagiannya. Kamu harus melakukan pembagian itu menurut suku nenek moyangmu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan hidup dari mereka akan menjadi seperti kulit di matamu dan warna di pinggangmu, dan mereka akan menyerang kamu di negeri yang kamu diami itu. Aku akan melakukan terhadapmu seperti yang dirancang untuk dilakukan terhadap mereka. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebab yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dengan topik minggu yaitu berjuang untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka! Merdeka! Ya, seluruh Indonesia saat ini dimanapun berada, baik Indonesia atau di luar negeri, semua momentum yang bersejarah ini di hari yang dikuduskan oleh Tuhan pada hari Minggu ini merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia ke-80 tahun. Sebagai warga yang telah dinyatakan merdeka, pastilah setiap orang yang dimerdekakan itu mengalami sukacita. Hanya orang-orang yang tertindas, budak, dan masih diperbudak akan sangat sulit berhubungan dengan kata sukacita. Berarti kita yang hadir di tempat ini, yang mengalami kemerdekaan, menerima kemerdekaan, dan menghidupi kemerdekaan negara kita Indonesia, semuanya bersukacita. Mari, karena ini adalah suasana kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini suasana kemerdekaan, mari kita saling menjabat tangan, salam merdeka kepada samping kiri kanan kita. Salam merdeka. Baik, salam merdeka saya lihat dari depan ini ketika bersalam tadi disertai dengan senyuman. Berarti kita semua yang ada di gereja ini semua bersukacita. Amin. Tidak ada yang sedang tertekan di sini. Ya, semuanya kita bersukacita. Dan sukacita yang luar biasa ketika firman ini juga diperdengarkan pada kita pada minggu ini. Sukacita yang luar biasa diperdengarkan kepada kita. Dan sebelum kita masuk kepada firman ini, secara pribadi saya mau katakan saya juga sungguh bersukacita bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara saya di gereja Bumi Talita Bumi Pasir Panjang ini. Saya pendeta Idola Jasinaga baru 3 minggu dilantik menjadi pendeta HKBP Resort Kupang yang ada di Wali Kota. Dan konven atau pertemuan pendeta yang saya ikuti, pendeta Bumi di gereja ini pada
Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa yang pertama, Allah kita yang kita puji, yang kita sembah adalah Allah pembebas. Dia adalah Allah yang membebaskan segala tawanan. Dia adalah Allah yang membebaskan secara khusus bangsa Israel yang dibawa pulang dari perbudakan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi kisah itu dilanjutkan ketika bangsa Israel akan segera menyeberangi Sungai Yordan dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu. Jadi mereka dibawa pulang dari perbudakan dari Mesir oleh Allah sang pembebas itu dan menibahkan mereka ke tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Jadi tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah, sudah ada, memang ada orang di sana. Maka saat ketika mereka mau menduduki tanah Kanaan itu, Allah memberikan perintah kepada mereka. Jadi yang pertama tadi kita punya Allah yang membebas, dan kita punya Allah yang Maha Tahu tentang hidup kita. Allah mengatakan bahwa ketika kamu mau memasuki ke tanah Kanaan itu, haruslah kamu menumpas mereka yang ada di sana. Kalau tidak, kamu yang akan menjadi ditumpas mereka. Jangan-jangan mereka akan menjadi sumber di tengah matamu yang akan menyakiti kamu. Maka kamu harus dan memperhatikan apa yang harus ditumpas atau dihalau dari sana. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara-saudariku di ayat 52 sangat jelas dikatakan di mereka kita, di teks kita dikatakan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri dari depanmu dan membinasakannya, dan kamu harus menghalau kepada mereka, yaitu semua membinasakan segala batu berukir, patung-patung dan segala bukit pengorbanan milik orang-orang Kanaan. Jadi karena kehidupan orang-orang Kanaan yang melakukan penyembahan kepada dewa-dewa dan Baal, dan mereka menyembah patung-patung berukir dan segala bukit-bukit pengorbanan, itu harus mereka hancurkan supaya mereka tidak mengalami sinkretisme dan mereka tidak terpengaruh dalam penyembahan dewa-dewa Baal, Bapak Ibu. Jadi segala bukit-bukit pengorbanan yang mereka harus tumpaskan, mereka harus halau itu. Tidak boleh tawar-menawar, Bapak Ibu, tentang hal itu, karena mereka harus memperhatikan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, perintah Tuhan harus selalu kita perhatikan, kita dengarkan dengan baik-baik. Kalau kita tidak turut, kita tidak serta akan perintah Tuhan, maka kita yang akan mengalami kesusahan dan hukuman. Jika saat ini kita dikatakan berjuang untuk merdeka, satu hal yang harus kita pahami mengisi kemerdekaan ini adalah menuruti perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Dengan sebaik-baiknya. Dari mana kita tahu apa dan bagaimana perintah Tuhan? Semua perintah Tuhan ada di dalam kitab suci ini. Alkitab kita ini adalah suara Tuhan berbicara dan memerintah kita setiap hari. Maka Alkitab adalah firman Allah yang harus kita taati sepenuhnya supaya kita memperoleh hidup. Maka semua kita harus mengatakan, kalau saya mengatakan dan mengaku saya percaya kepada Allah Tritunggal, maka saya harus dengan kesadaran penuh taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Saya harus taat sepenuhnya dan tidak boleh mengabaikannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya mau bertanya agar kita merenung sejenak setiap hari, perintah Tuhan yang mana yang selalu kita taati. Hari ini apakah saya ada menaati perintah Tuhan? Paling tidak kita sedang menaati perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Di dalam hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh ada yang Sabat bagi Tuhan Allah. Kita yang hadir di gereja ini sedang dan berkata, Tuhan, aku turut, aku
disentuh oleh firman Tuhan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita sedang menaati firman Tuhan. Jadi bukan hanya pada hari Minggu kita menaati firman Tuhan, tetapi setiap hari, setiap jam dalam hidup kita. Jangan ada seorang pun daripada kita yang tidak menaati firman Tuhan. Kalau bangsa Israel tidak tunduk pada firman, ketetapan yang diberikan Tuhan kepada mereka, maka mereka yang akan ditumpas selain. Dan sekarang firman Tuhan ini menjadikan kepada kita pegangan. Ya, kalau kita saat ini dengan suasana sukacita kemerdekaan, Bapak Ibu. Jadi kemerdekaan di dalam, kalau secara penjajahan fisik Indonesia sudah merdeka dari sini. Tetapi bagaimana orang Kristen memandang kemerdekaan itu, Bapak Ibu? Kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan yang benar-benar mengalami kemerdekaan rohani. Apa itu kemerdekaan rohani, Bapak Ibu? Yang bebas dari kuasa dosa. Kita bebas dari kuasa dosa. Jadi kalau kita tadi merayakan Indonesia merdeka dari penjajahan, saat ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan itu sendiri juga kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, yaitu kemerdekaan rohani, yaitu kita orang-orang yang sudah bebas dari kuasa dosa. Amin. Tidak ada lagi yang suka-suka melakukan dosa di sini. Amin. Semakin rendah nggak ada aminnya. Karena kami sangat suka bergaul dengan dosa, jauh lebih daripada kita. Jadi kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Dari mana saya tahu saya sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, Bapak Ibu? Dari penerimaan iman kita bahwa Yesus Kristus memanggil kita untuk hidup kudus dan menjadi saksinya di tengah bangsa ini. Maka kalau dalam tema kemerdekaan kita, tema khotbah ini dikatakan berjuang untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Kalau kita mengatakan kita sudah merdeka dari dosa, maka mari kita menghindarkan segala dosa, pelanggaran yang terkadang kita cintai. Mengapa orang sering sekali berulang-ulang sekali melakukan dosa, Bapak Ibu? Karena ada dosa manusia itu, dosa kesayangannya, dosa yang berulang-ulang. Apa itu Mama Pendeta? Salah satunya adalah ada orang berkata demikian, tidak berusaha lagi yang namanya berbohong katanya. Apalagi dipakai pembelaan apologet, berbohong demi kebaikan kan tidak apa-apa katanya. Apapun itu ceritanya, mau bohong kecil atau bohong besar tetap. Karena perintah Tuhan berkata janganlah kamu memberikan saksi dusta kepada sesama. Saksi dusta juga adalah berkata bohong, Bapak Ibu. Mama Pendeta, atau saya katakan saya pakai nama, semoga tidak ada namanya seperti ini ya. Namanya saya katakan Yulia, Mama Yulia. Sudah di mana kita mau rapat ini? Saya tidak harap ada namanya Mama Yulia di sini. Kalaupun ada, maafkan. Mama Yulia sudah di mana? Kita mau rapat ini. Iya, sudah di jalan. Tapi jalan dari kamar mandi ke kamar tengah. Sudah di jalan, sudah ditunggu ini. Sudah beberapa kita mau mulai rapat. Iya, saya sudah di jalan. Baru manasin mobilnya. Di mana ini Mama Yulia? Sudah di jalan. Ya, agak apa-apa. Asalkan mereka tenang, bohong sedikit pun tidak apa-apa. Ini dosa kesayangan. Berbohong atau bahkan mengatakan bahwa ya sudah itu lumrah saja. Maka mari saat ini itu hal yang contoh sangat sedikit sekali, Bapak Ibu. Kalau mau contoh yang lebih dahsyatnya seperti ini, tidak menjadi pribadi yang taat dan dipercayai secara keuangan. Gak apa-apa, nyisihkan, kata menyisihkan, padahal sudah korupsi 5.000. Beli dulu ini untuk ini. Ya, saya tambahkan saja 5.000, tidak apa. Makin dia cintai dosanya, 5.000 terlalu sedikit. 10.000 sah. Saya sambil belajar bahasa Tuhan. Tambahkan
sedikit 10.000 san. Sedikit sekali 10.000, tidak ketahuan kok. Tambahkan 50.000 dalam laporan. Sedikit sekali saya mau makan sesuatu di mall sana, tambahkan lagi. Dosa kesayangan dimulai dari hal yang kecil. Kalau tidak dimatikan, kalau tidak dimusnahkan ini Bapak Ibu, maka dosa itu yang mematikan kita. Kalau dosa-dosa yang kecil yang kita pelihara, yang kita sayangi dalam hidup kita, dan dia yang akan perlahan-lahan mematikan kita. Maka mari dengan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya dosa itu tidak mematikan kita, karena upah dosa adalah maut. Karena setiap orang yang mencintai, memelihara, menyayangi dosa dalam hidupnya, dia akan dimatikan, dia akan mengalami maut. Padahal kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, membebaskan kita supaya tidak menjadi budak dosa. Maka sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita katakan, kalau saya merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia, saya juga harus merayakan kemerdekaan saya dari segala perbuatan dosa. Amin. Mari memerdekakan diri dari segala perbuatan dosa, dan dalam setiap menghargai bahwa pengorbanan Yesus Kristus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Juga kita bagi kemerdekaan kita dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dengan mengupayakan pendidikan yang baik, kerja keras, dan solidaritas. Dan kita juga dituntut untuk mengedepankan kasih. Orang yang hidup di dalam kemerdekaan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus adalah orang yang hidup dan menghidupi hidupnya dengan penuh kasih dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari, contoh yang sangat simpel sekali supaya kita menikmati segala kemerdekaan dan perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi ketika saya baru tiba di Kupang ini, Bapak Ibu, saya sangat takjub dengan keindahan kota Kupang. Saya tidak melihat keindahan ini. Pelayanan saya sebelum ke kota Kupang ini di Surabaya. Saya tidak melihat keindahan itu di Surabaya, melihat lautnya, mengetahui bahwa kota Kupang ini memiliki ketersediaan ikan laut yang sangat banyak. Saya sangat menikmati ikan laut di kota Kupang ini, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa berkat Tuhan di kota Kupang ini. Jadi terima saya. Ini pengalaman dulu ketika makan ikan. Ketika makan ikan, apalagi kalau saya tidak tahu apakah ada di kota Kupang ini yang namanya ikan mas. Kalau di Toba atau di daerah Batak Sada ada namanya ikan mas. Ikan mas ini banyak sekali durinya, apalagi di bagian ekornya. Kalau makan ikan mas terbumbu-bumbu, apalagi bagian ekornya, jangan-jangan durinya nanti tersangkut di sini. Maka kalau anak-anak tidak dibiarkan makan ikan mas sendirian, harus dibantu orang tuanya. Jadi saya pernah makan ikan mas dan terkena duri yang nyangkut di sini. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami makan ikan dan durinya nyangkut di tenggorokan? Apakah perasaannya nyaman atau sangat menyusahkan? Sangat susah sekali. Bisa tidur nggak Bapak Ibu kena duri di sini, nyangkut duri ada di tenggorokannya ini? Bisa. Kita akan berusaha dan berjuang gimana ini supaya keluar. Kenapa kita risih, tidak nyaman dengan duri yang ada di tenggorokan kita itu, Bapak Ibu? Karena dia akan menusuk-nusuk dan mengganggu kenyamanan kita. Dan kalau tidak, kita akan sangat sulit sekali menelan, Bapak Ibu. Saya mau kita membaca ayat 55. Apa hubungan ikan dan duri? Mari kita lihat ayat 55. Ayat 55 langsung kita membacanya bersama-sama. 2-3 ya. Tetapi jika kamu tidak menganggap penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan itu hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diam itu. Duri itu sangat mengganggu sekali. Maka duri itu harus diambil
Maka saat ini, segala tindakan dosa, kejahatan, itu bagaikan duri yang mampu menusuk-nusuk kita dan mengganggu kita. Maka saat ini, hari ini, minggu kemerdekaan ini, bulan kemerdekaan ini, mari kita keluarkan duri yang mampu menusuk tubuh kita dengan memberikan kelegaan, dengan mengambil segala dan meletakkan dan melepaskan. Saat ini Tuhan, aku mau bertobat. Saat ini Tuhan, aku mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Saat ini Tuhan, aku mau dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Saat ini Tuhan, aku mau menjadi saksi. Segala duri-duri yang ada dalam tubuhku, yang mengganggu tubuhku ini untuk taat dan untuk perintah Tuhan, sekarang ini aku lepaskan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup mengisi kemerdekaan ini dengan tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Amin.